Ditampilkan seorang pria yang terlihat biasa-biasa saja, tapi sejak tadi dipantau terus secara diam-diam. Pria tersebut duduk di dekat seorang wanita, bukan karena suka atau melakukan hal tak senonoh, hanya bercakap-cakap. Namun setelah itu, segera terjadi kekacauan yang tak terjelaskan, bahkan menggemparkan seluruh kota. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan serta dimudahkan rezekinya. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul Hypnotic, sebuah film yang rilis pada tahun 2023, disutradarai oleh Robert Rodriguez, serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ditampilkan seorang pria yang merupakan tokoh utama kita, Danny, yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat sadar, terapisnya memanggil dan memintanya untuk mengingat kembali alasan traumatis mengapa ia ada di sana, dan Danny pun menceritakan tentang momen saat kehilangan putrinya. Jadi waktu itu, dia mengajak putrinya Minnie ke taman, dan saat gadis itu sedang bermain, Danny sempat terdistraksi hanya sesaat. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, Minnie tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Danny mulai curiga pada seorang pria bernama Lyle yang hari itu menatap anak-anak di sana dan akhirnya berhasil membuatnya ditangkap. Tapi pengacara mengatakan Lyle tidak bisa dianggap bersalah karena masalah mental dan bersikeras bahwa Lyle tidak ingat apa yang terjadi, apalagi di mana Minnie berada. Tahun demi tahun berlalu dan sang istri akhirnya pergi meninggalkan, tapi Danny tidak pernah benar-benar bisa melupakan. Setelah sesi terapi selesai, atau lebih tepatnya diselesaikan mendadak karena ada panggilan tugas, Danny melihat-lihat foto Minnie dan sang istri, Vivian, sebelum akhirnya menjumpai rekan bernama Nix. Keduanya lalu menuju ke sebuah bank lokal yang mana karena mendapatkan informasi dari anonim tentang rencana perampokan. Nix menjelaskan bahwa dua cabang bank yang sama sebelumnya juga pernah dirampok, tapi yang aneh setiap kali terjadi hanya satu kotak penyimpanan tertentu yang diambil, meski isinya tidak selalu uang. Saat tiba, kedua detektif itu langsung bergabung dengan tim pengawasan di truk untuk mengamati situasi di luar bank. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang pria yang menurut Danny tidak asing bernama Delrain. Pria itu duduk di sebelah seorang wanita di salah satu bangku dan saat bilang hari ini sangat panas, wanita itu langsung pergi sambil mengulang kata-kata Delrain. Lalu Delrain berbicara dengan dua petugas kepolisian di depan bank dan dengan mudahnya dia diizinkan masuk. It's very hot today. See that? Speaking in code. Danny langsung sadar kalau Delrain punya komplotan dan dia langsung bertindak. Begitu masuk ke dalam, seorang pegawai mencoba menghentikan, jadi Danny diam-diam mencuri kuncinya dan berpura-pura ingin membuka kotak penyimpanan. Danny lalu dibawa ke ruang penyimpanan dan saat sadar kuncinya hilang, si pria pegawai itu pergi untuk mencarinya, memberikan kesempatan bagi Danny untuk menggunakan kunci itu dan membuka kotak dengan nomor sama dengan kotak yang sebelumnya dirampok. Di dalam kotak tersebut, Danny menemukan foto putrinya disertai catatan berupa tulisan tangan berbunyi "Cari Lev Delrain". Sementara itu, wanita yang tadi masih terus bicara soal panas dan terus berjalan sambil melepas pakaian, menyeberang jalan tanpa memperhatikan rambu sehingga menyebabkan kecelakaan dan lalu lintas benar-benar berhenti. Saat itulah Delrain masuk ke dalam bank dan hanya dengan satu kalimat dia membuat teller menutup konter hari ini. Tiba-tiba saja semua polisi yang tadi di depan masuk dan mulai mengancam semua orang agar melarikan diri, sementara teller pergi mengambil kotak penyimpanan.
Denny mengarahkan pistol dan menyuruh berhenti, tapi wanita itu seolah tak sadar dan terus melakukan tugasnya. Para polisi kemudian menyusul dan menembak Denny. Untungnya tokoh utama kita mengenakan rompi anti peluru, lalu mereka membawa Taylor membawa kotak itu keluar dari bank dan naik ke truk lapis baja yang mereka kendarai sampai akhirnya menemukan jalan terhalang oleh wanita yang masih kepanasan, padahal itu hanya ilusi. Stop. Taylor mencoba menghindari, yang mana itu membuat truk mengalami kecelakaan dan menewaskan si Taylor seketika. Delrain datang ke lokasi truk, mengambil kotak, lalu meletakkan peledak di tangan Taylor sebelum pergi. Saat Denny berhasil menyusul, ledakan pun terjadi dan menghancurkan semua bukti yang ada. Denny melihat Delrain melarikan diri dan segera mengejarnya. Mereka masuk ke bangunan tua dan Denny sempat terkejut karena ada suara mendadak, tapi ternyata itu hanya para rekan. Ketiganya naik ke lantai rooftop dan menemukan Delrain, tapi saat pria itu mengatakan bahwa diri bukan orangnya, dua detektif segera mengarahkan pistol ke Denny. Hands up, asshole! Don't move! But I'm the wrong man. Delrain juga menyebut nama Lyle seolah dia mengetahui sesuatu tentang Minnie. Denny pun menunjukkan foto putrinya dan menuntut penjelasan. Delrain akhirnya sadar bahwa kotak yang ia bawa ternyata kosong. Bersama dengan itu, Nix datang. Merasa terpojok, Delrain memerintahkan dua detektif untuk membereskan semuanya, lalu kabur. Dua detektif itu pun saling tembak, dan saat Denny melihat ke jalan, Delrain sudah menghilang. Nix kemudian menginformasikan bahwa hanya satu penjaga yang selamat yang mengaku tak ingat apa-apa, sama persis seperti Lyle katakan dulu. Malam harinya, Denny sedang menyaksikan ulang rekaman dan mendadak ia mendapat telepon dari Nix yang mengatakan bahwa mereka sudah melacak si penelpon anonim dan memberikan alamatnya kepada Denny meski sebenarnya itu dilarang karena belum lapor ke atasan. Denny pun segera menuju ke lokasi yang mana itu adalah tempat usaha seorang peramal atau cenayang yang sedang melayani klien seorang pemotor berbadan kekar, tidak botak, tidak podcast, dan bukan staf sus. Pria itu keluar dan menunggu di motor. Meskipun agak kesal, Denny mulai bertanya tentang beberapa hal, tapi si cenayang yang bernama Diana malah tidak mau menjawab dan meminta Denny pergi. Jelas sekali, wanita itu takut terhadap sesuatu. Di saat yang sama, di luar toko, seorang pria menghampiri pemotor dan tiba-tiba si pemotor langsung menerobos masuk, berusaha menghabisi Diana dan Denny. Beruntung keduanya berhasil menghindar tepat waktu, dan saat si pemotor menyadari usahanya gagal, dia mengakhiri segalanya dengan cara yang cukup brutal. Karena Diana sekarang juga dalam kondisi terancam, maka Denny membawanya ke kantor dan di sana Diana mengakui semuanya. Ternyata Delrain adalah hipnotik, yaitu orang yang punya kemampuan psikis untuk mengendalikan pikiran orang lain. Diana juga memiliki kemampuan yang sama dan dulunya baik Diana maupun Delrain merupakan bagian dari sebuah lembaga rahasia bernama The Division yang dibentuk oleh pemerintah US. Program ini awalnya dibuat untuk melatih orang-orang berkemampuan psikis dengan tujuan ingin membantu, tapi belakangan diketahui bahwa tujuan sebenarnya adalah untuk memanfaatkan mereka dalam konflik dan kepentingan politik. Tentunya Denny tidak percaya, apalagi Nix yang terus mengatakan bahwa itu adalah omong kosong. Diana segera mengendalikan Nix, membuatnya duduk, menangis, merasakan menjadi seorang tahanan di dalam penjara. Tapi kemudian Diana menyuruhnya keluar untuk menghirup udara segar. Why don't you have a seat next? Hey. Diana kemudian melanjutkan penjelasan bahwa Delrain adalah hipnotik terkuat, tapi dia membelot dan tak ingin patuh pada agensi itu. The Division pernah mencoba menghentikannya, dan Diana adalah salah satu agen yang ikut melawan, tapi Delrain tetap berhasil kabur, jadi Diana memutuskan untuk berhenti dan mulai hidup baru dengan tetap bersembunyi. Saat membaca soal berita perampokan dan mendengar tak ada yang bisa mengingat kejadian itu, Diana langsung tahu Delrain pasti dalangnya. Sementara itu, di
luar, Delrain menemukan Nix dan menggunakan kemampuan untuk mengendalikannya. Tiba-tiba saja Nix masuk kembali dengan marah, siap menembak Danny dan Diana. Nix tidak bisa diajak bicara, jadi Danny terpaksa menembak kaki Nix untuk menyadarkan. Tapi Nix tetap melawan dan perkelahian pun terjadi, membuat Danny kewalahan sampai akhirnya memborgol Nix ke jeruji sel. Lagi-lagi, Nix tetap melawan karena pengaruh Delrain tidak bisa berhenti sebelum menyelesaikan perintah. Nix terus berusaha menarik tangannya dengan paksa sampai terluka. Rasa sakit itu tidak menghentikannya, bahkan meski tangannya putus. Untungnya, Diana segera bertindak dan melepaskan tembakan. Tentu saja Danny sangat marah karena sahabatnya dihabisi, tapi Diana menjelaskan bahwa Nix sudah bukan dirinya lagi, dan jalan terbaik adalah mengakhiri penderitaan. Karena tidak memiliki cara untuk menjelaskan tentang kematian Nix, Danny dan Diana akhirnya kabur ke luar kota dan benar saja wajah mereka segera muncul di berita sebagai buronan. Di sebuah kedai makan kecil, Danny mengaku bahwa akhirnya dia percaya pada Lyle saat mengatakan tak ingat apa-apa dan sekarang jelas bahwa Delrain adalah dalang di balik hilangnya Minnie. Di saat yang sama, petugas kepolisian setempat secara kebetulan datang dan segera mengenali wajah Danny dan Diana. Untungnya sebelum Sheriff mengeluarkan pistol, Diana menggunakan kemampuan membuat Sheriff menghubungi markas untuk memberikan laporan palsu bahwa diri melihat para buronan kabur. Diana juga membuat polisi itu membayar semua makanan, namun saat Danny dan Diana hendak pergi, polisi itu menerima pesan lewat radionya, ternyata itu Delrain yang mengatakan sedang menuju ke sana. I found you, Diana. Begitu Danny dan Diana keluar, mereka melihat Delrain dan dua petugas sudah menanti. Danny menyuruh Diana kabur duluan, sementara dia mengalihkan perhatian lalu lari ke arah rel kereta bersembunyi di balik gerbong-gerbong agar bisa menjauh dari kejaran. Setelah berkeliling sebentar, Danny tiba-tiba berhenti dan terkejut karena pemandangan di hadapan seperti terlipat. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang yang ternyata dari Delrain bersama para petugas dan sekarang pemandangan kembali normal, menunjukkan bahwa itu semua hanya ilusi dari Delrain. Saat polisi nyaris melepaskan tembakan, sebuah truk tiba-tiba menabrak mereka yang ternyata itu berkat Diana. Mereka pun kabur bersama naik kendaraan itu dan memulai perjalanan menuju Meksiko. Di perjalanan, Diana menjelaskan bahwa hipnotik bisa membuat target melihat apapun yang hipnotik mau, kecuali si target memiliki perisai pikiran yang kuat. Menurut Diana, Danny entah bagaimana memiliki perisai yang sangat kuat karena Diana tidak pernah bisa mempengaruhinya, dan sialnya hanya Delrain yang bisa. Setelah beberapa waktu, mereka sampai di perbatasan dan seorang penjaga mencoba menghentikan, tapi Diana lagi-lagi menggunakan kemampuan untuk membuat si penjaga membiarkan mereka lewat. Akhirnya mereka menemui Jeremiah yang dulunya juga pernah bekerja di Division. Dia memang tidak punya kekuatan, tapi memiliki perisai pikiran yang kuat dan hanya Delrain yang bisa menembusnya. Saat mereka mengetuk pintu, Jeremiah meminta asistennya untuk membukakan, namun ia segera merasa curiga dan menyiapkan senjata ketika Danny masuk. Pada saat yang sama, sang asisten juga mengeluarkan senjata api dan ternyata ia adalah Diana yang telah menggunakan kemampuan untuk menciptakan ilusi, sementara asisten Jeremiah disembunyikan dalam lemari. Saat mereka menanyakan soal Delrain, Jeremiah menjelaskan bahwa Delrain sedang memburu sebuah proyek bernama Domino, yaitu senjata terkuat di bumi yang dikembangkan oleh The Division, yang mana diketahui senjata tersebut memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran target dalam situasi apapun, bahkan pada orang-orang yang sangat kebal terhadap hipnotis.
Delren mencuri domino tersebut dan menyembunyikannya di suatu tempat yang tidak diketahui, serta untuk menjaga kerahasiaan lokasinya, ia menghapus ingatannya sendiri, meninggalkan petunjuk tersembunyi sebagai pemicu ingatan apabila dibutuhkan. The Division berhasil menangkapnya tak lama setelah itu, namun 6 minggu yang lalu, sesuatu memicu ingatannya kembali dan berhasil melarikan diri. Kini ia tengah mencari petunjuk lain untuk mengingat di mana lokasi domino disembunyikan, dan Jeremiah menduga petunjuk itu ada di salah satu kotak penyimpanan di bank. Saat Danny mengaku telah menemukan foto Minnie di dalam kotak tersebut, Jeremiah memintanya untuk menunjukkan dan Diana segera merasa curiga. Jeremiah lalu mengungkapkan bahwa diri sebenarnya adalah Delren yang sedang menyamar menggunakan penyamaran psikis dan langsung melepaskan tembakan. Danny dan Diana melarikan diri, berusaha menyamarkan keberadaan mereka di antara keramaian. Beberapa orang tiba-tiba berbalik menyerang mereka, kemungkinan juga berada di bawah kendali Delren, sehingga Danny melepaskan tembakan ke udara agar warga sipil menjauh. Setelah berhasil melawan beberapa penyerang, Danny dan Diana melarikan diri ke jalan lain dan mereka menembak seorang pengendara hingga terjatuh dari sepeda motor. Mereka lalu mengambil sepeda motor tersebut dan melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari kota, menyingkirkan siapapun yang mencoba menghalangi. Tiba-tiba, pemandangan di sekitar kembali terdistorsi dan Danny merasa bingung. Namun Diana mengingatkan bahwa semua itu hanya ilusi dan ia tetap melanjutkan sampai akhirnya terjadi kecelakaan. Mereka meninggalkan motor dan melarikan diri, namun malah terjebak di sebuah gang buntu. Delren datang bersama sejumlah polisi yang berada di bawah kendali, lalu mencoba menangkap Danny dan Diana. Namun Danny mengingat apa yang dikatakan Diana soal perisai dan mulai memusatkan pikiran yang menyebabkan terjadinya benturan kekuatan kehendak hingga tiba-tiba para polisi kini berbalik mengancam Delren. Ketika pihak kepolisian membawanya pergi, Danny sangat terkejut karena selama ini merasa tidak memiliki kemampuan, namun ia jelas terlihat seperti pernah dilatih untuk mengendalikan. Diana pun menyimpulkan bahwa ingatan Danny kemungkinan besar telah dihapus. Setelah itu, mereka pergi menemui seorang teman lama Diana bernama River yang memiliki kemampuan meretas luar biasa dan pernah membangun jaringan sistem untuk The Division. Setelah drama krisis kepercayaan, River mulai melakukan pencarian di komputernya dan menemukan data tentang Danny di catatan militer dan kepolisian, namun tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa ia pernah memiliki seorang istri. Saat River menggali lebih dalam, Danny sangat terpukul ketika mengetahui bahwa mantan istrinya, Vivian, ternyata juga merupakan anggota The Division. Lokasi Vivian dilindungi oleh sandi khusus, sehingga River memerlukan beberapa jam untuk membukanya. Danny dan Diana pergi ke ruangan lain untuk beristirahat, dan di sana Danny menceritakan kisahnya bersama Vivian. Mereka saling jatuh cinta saat kuliah, lalu menikah dan membangun keluarga. Namun, setelah Minnie diculik, hubungan mereka benar-benar hancur. Vivian berbohong soal pekerjaan, tapi Danny yakin rasa sakit yang ditunjukkan Vivian selama ini benar adanya. Kemudian, saat Diana sedang membersihkan diri, Danny menerima panggilan dari nomor tak dikenal yang ternyata adalah Delren. Hipnotik terkuat itu menggunakan kemampuannya untuk mempengaruhi Danny agar menghabisi Diana, dan Danny berusaha sekuat tenaga untuk melawan pengaruh tersebut sambil mengakhiri panggilan. Namun sisa-sisa kekuatan itu masih tertinggal di pikirannya, dan Danny memukul meja sebelum mencari Diana hanya untuk menyadari bahwa sejak tadi dia memegang gunting. Ia memaksakan diri untuk menancapkan benda itu ke dinding dan menjauh. Namun saat Diana keluar untuk memeriksa keadaan, Danny kembali melihat dan menyadari gunting itu masih ada di tangannya. Karena dorongan untuk menyerang, Danny pun mengangkatnya. Namun Diana melihat bayangan pada cermin dan langsung menenggelamkan diri dalam asmara yang tak mungkin saya tampilkan. Tapi pada intinya, yang dilakukan Diana cukup untuk memberikan distraksi demi menghentikan dorongan di pikiran Danny.
Beberapa waktu kemudian, Danny terbangun karena mimpi buruk tentang keluarganya, dan dalam mimpi itu Diana dan Vivian adalah orang yang sama. Lalu Danny menyelinap ke ruangan lain, tempat River tertidur. Menggunakan komputer River, Danny sangat terkejut saat menemukan nama Vivian tercatat di sistem atas nama Diana, dan bahwa Diana ternyata masih bekerja untuk The Division. Ternyata ingatan Danny telah diubah melihat sosok wanita berambut pirang. Danny kemudian mencari profil Minnie dan sangat terkejut mengetahui bahwa Minnie adalah Domino. Kemampuannya sangat hebat karena gadis itu anak dari 2 hipnotik terkuat. Pada saat yang sama, Diana terbangun dan menceritakan semua kebenaran kepada Danny. Baik dia maupun Danny adalah bagian dari The Division, dan ketika organisasi mengetahui kekuatan Minnie, mereka mencoba membawanya untuk dilatih mencari hipnotik terkuat di dunia melebihi Delrain. Diana setuju dengan rencana tersebut, namun Danny menolak membiarkan pemerintah memanfaatkan seorang anak kecil. Jadi, Danny menculik Minnie dan kemudian menghapus ingatannya sendiri demi menjaga keselamatan putrinya. Danny mulai mengingat kembali rencana dan menjelaskan bahwa ia ingin melindungi Minnie dari siapapun yang ada di ruangan itu. Danny akhirnya sadar bahwa semua ini tidak nyata. Ruangan tempat River berada mendadak lenyap dan Danny menyadari diri ada di markas The Division, lokasi selama ini dia ditempatkan dalam ilusi agar bisa digali pikirannya. Kehidupan Danny sebagai polisi hanyalah kebohongan. Semua yang ia alami sejak bertemu terapis adalah bagian dari rencana The Division untuk membuatnya mengingat lokasi Minnie. Nix, Vivian palsu, River, sang terapis, dan semua orang di bank merupakan anggota Division yang memainkan peran mereka masing-masing. Delrain juga ada di sana dan memegang foto, lalu menjelaskan bahwa kalimat tertulis di sana adalah kunci untuk menemukan Minnie. Selama 4 tahun terakhir, mereka telah mencoba membuat Danny mengingat, namun setiap kali hampir berhasil, Danny selalu menyadari dan memecahkan ilusi itu sehingga mereka harus memulai dari awal lagi. Danny tetap menolak bekerja sama dan melarikan diri keluar, di mana ia melihat semua properti palsu yang dibangun untuk membuat ilusi terlihat nyata. Para agen Division segera mengepung dan menyetrum Danny hingga tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Danny terbangun di dalam sebuah lab dan Diana memberitahu bahwa cintanya adalah nyata, namun Danny tetap menganggap itu semua omong kosong karena telah menyerah. Diana dan yang lain kemudian segera menghubungkan Danny ke mesin untuk mengatur ulang ingatannya. Saat terbangun, Danny mengira dirinya kembali ke klinik. Ilusi yang baru dimulai dengan cara yang sama persis seperti sebelumnya, bahkan menggunakan kata-kata yang sama. Saat Danny menjalani semua itu, di dunia nyata, para agen Division tetap mengamati tanda-tanda vital Danny dan para agen lain berperan sesuai skenario yang telah disusun. Namun saat naik ke lift palsu dan melihat ponselnya, Danny mendapati foto-foto dengan wajah asli Diana, yang berarti perisai pikirannya kini cukup kuat untuk menahan riset. Untuk sementara, Danny berpura-pura ikut bermain. Nix datang dan menjemputnya dan mereka menuju ke bank yang ternyata hanya bagian dari skenario yang telah disusun. Saat mereka melihat rekaman pengawasan, Danny berpura-pura menulis catatan penyelidikan. Sama seperti sebelumnya, ia keluar dari truk dan masuk ke bank. Namun saat agen Division sedang menunggu di dekat pintu, Danny tiba-tiba menghilang. Seluruh agen segera mencari keberadaannya, sementara Danny berhasil mencuri sebuah van, mulai mengemudi secara brutal, menabrak segala properti dan siapapun yang mencoba menghalangi. Diana menggunakan radio untuk menyebarkan kekuatannya lewat pengeras suara di seluruh markas, tapi perisai Danny begitu kuat hingga ia tetap melaju. Saat itu juga, Nix menemukan buku catatan Danny dan menyadari bahwa selama ini Danny mencoba memecahkan kalimat di dalam foto. Ternyata kalimat Find Left Delrain adalah anagram dari Deer Valley Lane, yaitu lokasi di mana Minnie berada.
Beberapa jam kemudian, Danny tiba di Deer Lane, tempat Carl dan Thelma menyambutnya dengan mengerahkan senjata. Setelah memastikan bahwa Danny telah mengingat semua, mereka membawanya masuk ke dalam, di mana Danny melihat Minnie yang telah tumbuh menjadi gadis remaja sedang bermain dengan domino. Ayah dan anak itu pun berpelukan dan tiba-tiba Minnie mengatakan bahwa sang ibu telah tiba. Sementara itu, para agen Division mendekat dengan helikopter dan hasil pencarian sistem dengan cepat menunjukkan bahwa peternakan di Deer Valley adalah milik Carl dan Thelma, yang ternyata adalah orang tua asuh Danny. Saat mereka mendarat, Thelma dan Carl melepaskan tembakan peringatan dan berbicara kepada Diana seolah mengenalnya. Namun Diana tidak mengingat keduanya karena mereka tidak mau bekerja sama. Delrain memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Kill them. Diana yang panik ingin menyelamatkan putrinya bergegas mendekat, berusaha mendapatkan jawaban sebelum pasangan itu meninggal. Pada saat yang sama, Danny muncul dan mengatakan bahwa wanita yang ia cintai tidak akan menginginkan kehidupan seperti ini untuk putri mereka, menyiratkan bahwa Diana hanya pion dari The Division. Kemudian Minnie muncul dan segera memeluk sang ibu, mengatakan bahwa ia bahagia karena sang ibu telah kembali. Diana kebingungan dan Minnie mengungkapkan bahwa semua ini adalah rencana untuk melarikan diri dari The Division. Delrain mulai panik setelah menyadari semua ini tidak nyata dan menembaki rumah, membuat ilusi mulai terguncang. Minnie menggunakan kekuatannya untuk membuat Nix menembak semua agen lainnya, dan beberapa yang mencoba melawan dikendalikan oleh Danny hingga akhirnya saling menghabisi. Tiba-tiba ilusi pun runtuh dan Delrain menyadari mereka berada di lokasi palsu di dekat perbukitan. Carl dan Thelma ternyata masih hidup dan segera menembaki agen-agen yang masih tersisa. Sementara itu, Minnie terhubung dengan sang ibu untuk memperbaiki ingatannya. Diana melihat diri terikat di kursi dengan seorang pria bertopeng merah yang sedang menghapus ingatannya sambil mengabaikan permohonan agar dibebaskan. Diana membuka mata, terkejut dengan semua ingatan yang kembali, dan ketika Delrain hendak menembak, Minnie menggunakan kemampuannya untuk membuat pria itu mengakhiri diri sendiri. Kemudian Danny menjelaskan semua. Sejak Minnie lahir, mereka tahu bahwa ia sangat kuat. The Division mulai melatihnya dan menyadari bahwa ia dapat menjadi sangat berbahaya dan dijadikan senjata dalam perang. Danny dan Diana tidak menginginkan masa depan seperti itu untuk anak mereka, tapi mereka juga tahu bahwa The Division tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Jadi pasangan itu merancang suatu rencana untuk melarikan diri sepenuhnya. Minnie disembunyikan bersama kakek neneknya agar bisa melatih kemampuan hingga cukup kuat untuk melawan Division. Sementara kedua orang tua Minnie menghapus ingatan mereka sendiri, Danny menulis petunjuk di foto untuk dirinya sendiri, lalu mengenakan topeng merah untuk memodifikasi ingatan Diana dan membuatnya percaya bahwa ia masih berada di pihak Division. Dengan begitu, suatu hari ia akan membawa semua agen ke sini untuk dihabisi dan mengakhiri segalanya. Film pun ditutup dengan menampilkan keluarga itu berpelukan karena akhirnya berhasil bebas dari The Division. Ketiganya pergi bersama Thelma menggunakan helikopter, sementara Carl berkata ia akan tinggal untuk membersihkan lokasi. Namun begitu mereka pergi, terungkap bahwa mayat Delrain yang tergeletak di tanah sebenarnya adalah Carl, dan Carl yang masih hidup selama ini ternyata adalah Delrain. Apakah Delrain akan kembali beraksi dengan rencana baru untuk merebut Project Domino, senjata terkuat di bumi? Dan tamat. Sebuah film thriller penuh teka-teki yang membelokkan persepsi dan kenyataan dengan akhir cerita yang sama rumitnya dan membingungkan seperti keseluruhan alur. Kisahnya mengikuti seorang detektif bernama Danny Rourke yang sedang menyelidiki serangkaian perampokan bank di Austin, Texas. Semua tampaknya terkait dengan putrinya yang hilang, Minnie. Danny yakin bahwa Minnie masih hidup, yang dibutuhkan adalah petunjuk tentang keberadaannya.
Yang menghalangi setiap langkahnya adalah seorang pria misterius bernama Delrain, sosok dengan kemampuan luar biasa untuk mengendalikan pikiran dan tindakan banyak orang melalui hipnotis. Ia mengejar potongan terakhir dari petunjuk yang dimiliki Danny tentang sang putri dan siap melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Hypnotix adalah individu dengan kemampuan unik untuk mengendalikan pikiran siapapun yang mereka pilih, baik dengan memaksa seseorang melakukan tindakan tertentu atau mengubah cara mereka melihat kenyataan menjadi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Delrain memperlihatkan kekuatan ini di awal film saat ia berkata kepada seorang wanita, "Hari ini sangat panas," dan wanita itu langsung mulai melepaskan pakaiannya. Dalam adegan lain, Diana membuat seorang wanita percaya bahwa ia sedang bermain pasir di pantai, padahal kenyataannya ia berada dalam lemari. Kemampuan hipnotik juga memungkinkan mereka untuk membentuk ulang persepsi orang lain sedemikian rupa hingga mereka bisa muncul sebagai orang lain sepenuhnya, dan yang paling kuat bahkan bisa mempengaruhi peristiwa besar di dunia. Kemampuan kendali pikiran inilah yang menjelaskan mengapa Nix, teman lama sekaligus mantan rekan kerja Danny, ternyata tidak benar-benar tertembak seperti yang terlihat di awal film dan bisa muncul kembali dalam konfrontasi akhir. Hal yang sama terjadi ketika Minnie membuat Delrain percaya bahwa ia telah menembak kakek dan neneknya, padahal keduanya ternyata masih hidup. Yang masih belum sepenuhnya jelas adalah apakah setiap ilusi seperti itu memang harus disertai dengan tubuh palsu agar tetap meyakinkan, dan kapan tepatnya efek ilusi tersebut akan hilang sehingga identitas asli seseorang terbongkar. Saat Danny akhirnya bertemu kembali dengan Minnie, 3 tahun telah berlalu, dan selama itu Minnie diam-diam mengasah kemampuannya sebagai seorang hipnotik. Sebagai anak dari 2 orang hipnotik, kekuatan Minnie jauh melampaui Danny maupun Diana, dan seperti yang ditunjukkan di akhir cerita, bahkan melebihi Delrain. Minnie mampu mengendalikan pikiran puluhan anggota The Division yang dikirim untuk menangkap dan membawanya kembali ke fasilitas mereka. Ia membuat para agen percaya bahwa mereka berada di sebuah rumah pertanian kecil, padahal kenyataannya mereka hanya berdiri di depan sebuah gubuk reot. Mirip seperti Delrain yang mampu memaksa 2 petugas polisi saling menembak di awal film, Minnie juga bisa memanipulasi pasukan The Division agar saling menyerang dan menembak satu sama lain. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk melumpuhkan ancaman saat keluarganya kalah jumlah dan persenjataan. Puncaknya, Minnie bahkan berhasil memanipulasi Delrain, satu-satunya anggota The Division yang menyadari ilusi ini, untuk menembak dirinya sendiri. Hal itu memberi waktu bagi keluarganya untuk melarikan diri dengan helikopter. Setelah Minnie membuat Delrain menembak dirinya sendiri, ia naik helikopter bersama kedua orang tuanya dan neneknya. Sementara sosok yang selama ini mereka kira sebagai kakek, ayah angkat Danny, memilih tinggal. Keputusan itu sempat terasa aneh, sampai akhirnya terungkap bahwa pria tersebut sebenarnya adalah Delrain, yang selama ini memanipulasi pikiran mereka agar percaya bahwa dia bagian dari keluarga. Delrain mengambil pistol dan perlahan berjalan ke arah helikopter yang semakin menjauh, seolah-olah sudah merencanakan langkah selanjutnya untuk menemukan kembali Minnie dan membawanya kembali ke dalam kendali The Division. Kenyataan bahwa Delrain belum benar-benar mati membuka peluang besar untuk sequel. Dari semua tokoh dalam cerita, ia jelas memiliki potensi besar sebagai penjahat utama yang bahkan lebih misterius dan berbahaya. Ia digambarkan sebagai sosok yang tenang namun mengancam dan sekeras baja seperti Terminator, terus-menerus memburu Danny dan keluarganya tanpa henti. Film ini bisa menjadi awal dari semacam waralaba fiksi ilmiah berskala menengah yang menjanjikan jika pengembangannya dilanjutkan dengan pembangunan dunia yang lebih luas. Film ini memunculkan berbagai tema yang akhirnya menyatu dengan jelas di penghujung cerita, dan untuk sebuah kisah yang dipenuhi lika-liku ala film misteri kriminal klasik, bagian akhir ini justru menjadi titik paling membumi. Ironisnya, 3 orang dengan kekuatan luar biasa untuk mengendalikan orang lain justru hanya ingin dibiarkan hidup tenang dan membuat keputusan sendiri. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa selain keluarga, kehendak bebas adalah salah satu hal paling berharga dalam hidup. Meski dibebani oleh banyak dialog penjelas dan tak luput dari perbandingan dengan film-film lain seperti Memento, Inception, dan The Matrix, konsep yang disusun film ini tetap menggugah pikiran. Film ini menyampaikan bahwa ingatan dan pengalamanlah
yang membentuk seseorang. Danny tampak begitu datar dan tak bersemangat sepanjang film karena ia mengorbankan ingatannya demi melindungi Minnie, seolah menukar jati diri demi keselamatan putrinya. Namun, di adegan terakhir, Danny akhirnya mendapatkan kembali semua ingatannya dan kembali utuh sebagai pribadi. Dan saat berbagi momen hangat bersama keluarga, ia pun tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang film. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!